Oke, kembali lagi bersama saya. Eh, Sesuai dengan yang saya sebutkan di video review mini grinder BTEC saya sebelumnya, bahwa saya punya unit mini grinder lain, yaitu total ya wattnya lebih kecil, 130 watt, sedangkan yang BTEC itu 200 watt ya, untuk di atas kertas ya. Kemudian total ini seperti mini grinder pada umumnya, dia menggunakan sistem collet. Kemudian variable speednya itu dia sudah ada angkanya ya, atau udah ada keterangan, jadi bisa di adjust dari 1 sampai 6 speed. Packagingnya seperti ini, terlihat mewah, niat ya, beda dengan BTEC. Packagingnya kalau menurut saya kurang oke. Terus di sini ada keterangan aksesorisnya apa aja yang didapat. Ada satu set carbon brush, flexible shaftnya, kemudian batu asah, diamond beads, dan 93 aksesoris lainnya, termasuk kunci collet dan kunci flexible shaft. Oke, kita lanjut ke unitnya ya. Ya, unit totalnya, boxnya mewah, rapi, plastiknya rapi. Ini total, ini merek internasional ya, jadi kalau packagingnya rapi kita nggak usah heran, karena standarnya memang seperti itu ya. Sama halnya dengan Black Decker, kemudian Stanley, dia juga low budget tools yang brandnya brand internasional, dan packaging dari paket penjualannya umumnya rapi ya. Ini boxnya bagus, bahannya, cuttingannya juga bagus, rapi. Saya punya handrail Black Decker itu boxnya belum sebagus ini, tapi masih masuk kategori bagus, tidak seburuk kualitas dari boxnya BTEC ya, yang saya review di video lainnya. Oke. Sama seperti mini grinder pada umumnya, ada flexible shaft. Ini mesinnya, kabelnya ini memang tidak setebal BTEC ya, tapi kulitnya rapi gitu, bagus, kualitas kabelnya bagus, kelihatan gitu, rapi shapingnya. Kalau BTEC tebel ya, tapi saya nggak tahu ya tebel kulitnya doang atau kawatnya juga tebel isinya gitu. Kalau ini merek internasional, jadi standarnya dia udah seperti ini ya, bagus, cakep ini. Kemudian ada seperti biasa sanding rednya, yang halus, yang agak kasar. Nah, ini kelengkapannya, boxnya rapi ya. Beat-beatnya juga saya lihat sih sedikit lebih rapi dari punyanya BTEC ya gitu. Lebih rapi kalau menurut pendapat saya ya. Tapi biasanya saya punya handrail juga atau Gerindra juga, itu saya nggak pernah pakai mata bawaan sih, biasanya saya beli mata lagi dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Di sini ada carbon brush cadangan, kemudian
isi di sini dapat 2, tapi ukurannya sama karena dia menggunakan collet, jadi diameter studnya ini sudah ditentukan nih, diameter ini asnya ini ya, pangkal asnya ini sudah ditentukan 3 mm. Sedangkan yang cak itu seperti punya Bitek, dia bisa sampai dengan 6 mm gitu. Nah, ini mata asahnya. Untuk harga ini lebih murah dari Bitek, cuman dayanya hanya 130 watt ya. Kita langsung ke mini grindernya. Langsung ke mini grindernya. Ini ya, nggak usah heran karena brand internasional, jadi casingnya tuh rapih, bagus ya, tuh rapih, shapingannya cukup rapih. Oke, ada emboss patented-nya gitu, berarti ini sudah memiliki hak paten ya. Ukurannya lebih panjang dari Bitek, tapi masih enak nih buat pegangan. Kemudian ini speed adjusternya dari 1 sampai dengan 6 maksimumnya. Ini on off nya. Ini untuk penahan colletnya gitu. Kalau kita mau mengencangkan matanya, kita tahan begini. Oke, buat quality bagus ya total ini ya. Tipenya ini 3G 513326. Oke, yang warna abu-abu ini casingnya dia berbahan karet ini ya, sangat enak, nyaman buat grip. Tapi sering berjalannya waktu, faktor pemakaian bisa membuat rubber ini getas dan hancur, akhirnya terlepas dari casing plastiknya ya. Nah, ini casing plastiknya bagus, kalau menurut saya sih rapi, shapingannya tuh rapi. Nah, next kita tes nyala ya. Kita tes nyala dulu. Total ini model mini grindernya dia sama dengan Inco ya, kalau nggak salah mereknya Inco yang warna kuning itu. Dia seperti ini, kabelnya rapi. Kalau yang model lama itu yang umum seperti Molar, Ryu yang pernah dulu saya punya itu hanya seperti ini, langsung bulat gitu. Dan untuk Molar saya lihat di beberapa review yang pernah dibuat, itu kurang lebih dalamannya sama seperti Ryu yang pernah saya punya dulu ya. Build quality-nya kurang bagus gitu untuk di dalamnya. Tapi untuk masalah ketahanan balik lagi ke bits dari usernya sendiri gitu ya, dan jenis pekerjaan yang digunakannya ya gitu. Oke, kita tes nyala. Posisi speed 1. Untuk perbandingan dengan Bitek nanti saya akan bikin video perbandingan dalam video yang terpisah ya. Low speednya
2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sebatas dengar dari suara putaran sih sepertinya ini lebih kencang ya dari punyanya Bitek gitu, tapi agak nggak make sense aja kalau yang dayanya lebih kecil 70 watt di atas kertasnya itu speednya bisa lebih kencang dari yang tenaganya lebih besar. Total ini 130 dan Bitek itu 200. Oke. Next kita lihat dalemannya ya. Dalemannya punya total ya seperti ini. Untuk karbon brushnya tidak menggunakan casing seperti Bitek, tapi di dalamnya konektornya dia sudah menggunakan skun ya, jadi lebih rapi ketika user akan melakukan pergantian karbon brush ya, tidak perlu solder menyolder, cukup lepas soketnya, kemudian
Kemudian kabel dalaman yang dipakai juga kalau menurut saya cukup oke ya, kabelnya tebal. Ini sepertinya AWG 18 nih. Sepertinya AWG 18 atau AWG 20 ya, antara AWG 18 atau 20. Oke, seperti ini dalamnya. Nah, untuk PCB-nya ini yang saya bilang, kalau saya compare dengan Rio yang dulu saya punya sih, PCB-nya rapih ya. Kemudian sambungan ke kabel AC inputnya dia menggunakan ini, menggunakan soket jepit seperti ini ya. Jadi ketika kabelnya rusak atau putus, kita tidak perlu melakukan penyolderan gitu untuk mengganti kabelnya ya, cukup dibuka pakai obeng min saja ya. Ini ya, cukup buka pakai obeng min. Kemudian di sini ada trim potnya nih, trim pot untuk mengatur tahanannya. Nah, ini dia PCB-nya ya. Kalau menurut pandangan saya sih ini jauh lebih rapih sih build quality-nya daripada punyanya Rio ya. Seperti ini. Ini ada IC controllernya nih, ada transistornya ya, transistor ini ya. Kemudian ini switchnya nih. Nah, switchnya nih seperti switch rice cooker atau switch mouse. Tapi kalau mouse kan versi mini ya, terlalu kecil banget gitu. Ini yang agak besarnya nih. Sama dengan switch yang digunakan pada jet cleaner juga seperti ini, kurang lebih. Hanya ini lebih ringan aja nih, lebih ringan. Kira-kira seperti ini isi dalamannya. Oke sih kalau menurut saya ini rapih, build quality-nya baik ya. Gitu. Namun pilihan kembali lagi ke user, lebih prefer pakai yang mana ya gitu. Kalau saya sih karena lebih suka dengan fitur mini chucknya si Bitek, mungkin saya akan lebih banyak menggunakan Bitek ya, daripada ini ya. Tapi untuk profesional user yang kerja hari-harinya sering menggunakan mini grinder, kayaknya sih punya dua-duanya juga oke gitu ya, nggak jadi masalah untuk baik itu Bitek atau Total gitu. Jadi punya dua jenis mini grinder dengan mekanisme yang berbeda. Yang satu menggunakan collet dan yang satu menggunakan mini chuck gitu ya. Oke, kurang lebih video review dari saya untuk unit Total TG513326 ini saja gitu. Nanti saya akan buat video perbandingan antara mini grinder Total dengan
VTEC ya, sebagai komparasi speednya gitu ya, dan tenaganya juga. Mungkin nanti saya akan coba untuk memotong beberapa bahan plastik gitu ya, atau kayu. Nanti viewers di sini bisa menilai, apalagi yang sudah expert sering menggunakan ini akan bisa membandingkan mana yang speed dan tenaganya lebih baik gitu ya, antara total dengan VTEC ya. Sekian dari saya, terima kasih.